Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleh semua. Bagaimana kabar anak-anak dan keluarga? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anak, di pagi yang cerah ini berjumpa kembali bersama Pak Rahman dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti melalui pembelajaran online atau daring. Semoga anak-anak tetap semangat dan terus berprestasi. Nah, anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang keempat dalam materi Ayo Membayar Zakat. Namun sebelum pelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga kita semua dimudahkan dalam belajar serta ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anak semua, mari kita bersama-sama berdoa bersama Pak Roman. Ikuti bacaan doa Pak Roman. Tangan menengadah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Mari kita masuk pada materi kita. Nah, anak-anak, kita hari ini masih melanjutkan tema yang keempat atau PP yang keempat ya, yang berjudul Ayo Membayar Zakat. Kemarin sudah kita bahas tentang makna zakat ya. Makna zakat sudah kita bahas. Kemudian macam-macam zakat. Selanjutnya orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik zakat. Kemudian yang terakhir adalah hikmah berzakat. Nah, hikmah berzakat inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, yang jadi pokok tema kita adalah hikmah berzakat. Sebelum kita masuk hikmah berzakat, kita ulang kembali mereview materi yang kemarin, makna zakat. Kemarin sudah Pak Roman jelaskan berulang-ulang. Menurut bahasa apa kemarin? An-nama atau mensucikan, bertambah ya. Makna zakat secara bahasa. Kemudian secara istilah, menurut istilah kemarin sudah dijelaskan ulang sama Pak Roman ya, mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki ya sudah mencapai 1 nisab, disebut zakat secara istilah. Nah, anak-anak, kemudian kita kemarin juga sudah membahas tentang macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Ini sudah familiar untuk anak-anak ya. Zakat di bulan suci Ramadan. Harus berupa apa? Bahan makanan pokok berupa beras, gandum dan lain sebagainya. Diberikan kepada 8 orang. Kemudian ada zakat mal atau harta ya. Kemarin juga sudah dibahas zakat harta bisa menyakup apa saja anak-anak. Ada emas, perak ya, zakat hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perdagangan ya, barang temuan dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kemarin juga kita sudah membahas tentang mustahik zakat. Mustahik zakat pengertiannya siapa, anak-anak? Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemarin sudah para menjelaskan. Coba kita ulangi lagi ya. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak punya tenaga, kekuatan dan tidak punya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan. Tenaga gak punya, kemudian pekerjaan tidak punya, sangat lemah sekali, itu fakir. Kalau miskin, pengertiannya orang yang mempunyai pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Itu bedanya fakir dan miskin. Kemudian ada amil. Amil kemarin adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
Dalam kepanitiaan di masjid-masjid biasanya ada ya amil. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, ya, itu juga berhak menerima zakat. Kemudian ada ghorim, yaitu orang yang berhutang yang bukan hutang untuk maksiat, yang tidak bisa membayar hutangnya, punya hutang banyak, hutangnya tidak untuk maksiat, nah, itu juga berhak menerima zakat. Kemudian ada sabilillah, yaitu siapa anak-anak? Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya orang mendirikan sekolah, mendirikan madrasah, mendirikan masjid dan lain sebagainya, itu juga berhak menerima zakat. Kemudian ada rikob. Rikob itu siapa anak-anak? Rikob adalah hamba sahaya atau budak. Zaman dulu masih ada perbudakan ya, budak yang akan dimerdekakan, itu juga berhak menerima zakat. Budak yang dimiliki oleh seorang sayyid atau si pemilik, nah, itu berhak diberi zakat. Kemudian ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal. Contohnya musafir bepergian jauh, musafirnya tidak untuk maksiat. Nah, ini ketika dia kehabisan bekal juga berhak menerima zakat. Atau anak-anak yang sedang menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu kehabisan biaya untuk membayar sekolahnya, nah, ini juga berhak menerima zakat. Nah, anak-anak, sebagai tambahan, 8 orang yang menerima zakat ini itu dalam Al-Quran disebut asnafus samaniyah. Apa anak-anak? Asnafus samaniyah, yaitu 8 orang yang berhak menerima zakat. Kemarin sudah Pak Roman suruh untuk menghafal, belum ya? Nah, ini nanti menghafal ini. 8 orang ini disebut asnafus samaniyah, ya. Nah, anak-anak, mari kita masuk pada materi yang terakhir, subtema yang terakhir, yaitu hikmah berzakat. Setelah kita mempelajari makna zakat itu apa, macam-macam zakat itu apa, kemudian orang yang berhak menerima zakat, yang terakhir hikmah berzakat. Hikmah itu apa? Hikmah itu manfaat atau kegunaan. Ketika kita melakukan zakat, manfaatnya itu untuk diri kita apa? Nah, yang pertama, membersihkan harta dan jiwa kita. Dari sifat apa anak-anak? Dari sifat kikir, tamak atau rakus, ya. Karena manusia itu kadang mempunyai sifat kikir atau rakus, ya. Nah, supaya itu bisa hilang dari diri kita, maka harus dibersihkan dengan cara apa? Membayar zakat. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Contoh, orang fakir miskin itu sangat kesulitan ekonominya. Nah, kita bantu melalui zakat. Itu hikmah zakat yang kedua. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia berjiwa sosial dan peduli. Yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya apa, Pak? Artinya makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Nah, hikmah zakat di sini adalah mendorong manusia untuk supaya itu saling membantu kepada orang lain, saling peduli kepada orang lain. Itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, mendorong manusia untuk bertanggung jawab atas hartanya. Karena setiap apa yang kita dimiliki pasti nanti kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita punya harta banyak, besok akan ditanya, hartamu ketika di dunia digunakan untuk apa? Apakah kamu sudah bertanggung jawab untuk memberikan zakat? Nah, itu hikmah zakat yang keempat, mendorong manusia untuk bertanggung jawab atas hartanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap yang ada pada diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Kita punya harta, maka akan dipertanggungjawabkan harta yang kita miliki. Makanya dalam Islam hukumnya wajib membayar zakat. Kemudian yang terakhir, hikmah zakat yang terakhir adalah mengingatkan bahwa harta hanyalah titipan Allah semata. Semua yang kita miliki itu hakikatnya adalah semata-mata hanya titipan. Kita tidak boleh sombong dengan harta yang kita miliki. Makanya kita diwajibkan untuk membayar zakat. Karena zakat itu adalah titipan Allah. Jangan sampai kita punya pikiran harta ini kan milik saya. Itu salah. Harta itu milik Allah. Makanya kita berikan kepada orang yang berhak. Sebagai bentuk apa?
bentuk mengingatkan kita bahwa harta yang kita miliki itu hanya semata titipan dan milik Allah Subhanahu wa taala. Supaya harta itu bisa kembali kepada Allah, caranya bagaimana? Caranya kita berikan zakat supaya kita mendapatkan pahala dari apa yang kita zakati. Nah, itulah keterangan pada pagi hari ini anak-anak ya. Fahimtum? Alhamdulillah fahimna. Nah, anak-anak, sebagai evaluasi, karena ini adalah pertemuan terakhir pada PB 4, pembelajaran 4 ini, sebagai evaluasi, tugas untuk anak-anak adalah yang pertama, diingat-ingat, tugasnya tidak Pak Roman tulis, Pak Roman sampaikan dalam video ini. Yang pertama, menghafal 8 orang yang berhak menerima zakat atau asnafus samaniyah atau mustahik zakat. Ya, 8 orang yang berhak menerima zakat dihafalkan. Kemudian yang kedua, hikmah berzakat yang barusan Pak Rahman sampaikan ini ada 5 dihafalkan. Pak, kok tugasnya menghafal terus? Iya, karena kalau anak-anak tidak menghafal tidak akan bisa menyebutkan satu persatu. Ketika mengerjakan tidak akan tahu. Sabilillah artinya apa? Nah, kalau anak-anak tidak hafal, ya tidak tahu. Makanya harus dihafalkan. Begitu anak-anak ya. Nah, tidak ada yang berpikiran berat Pak, tidak ada yang berat. Selagi anak-anak itu mau berusaha pasti akan bisa. Nah, inilah materi yang bisa Pak Roman sampaikan untuk anak-anak. Semoga apa yang disampaikan Pak Roman bermanfaat bagi Pak Roman khususnya dan bagi anak-anak seluruhnya juga ya. Ihdinas siratal mustaqim, Pak Roman akhiri. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada yang lupa Pak Rahman ingatkan, yang kemarin belum mengumpulkan tugas presentasi tentang makna zakat dan macam-macam zakat, segera dikumpulkan ya di Google Classroom, karena masih banyak sekali yang baru mengumpulkan ya. Baru anak sekitar 12-an yang sudah ya. Pesan Pak Roman, tetap jaga kesehatan, selamat belajar. Jangan lupa sholat 5 waktunya, mengajinya, dan Jumatan untuk hari ini laki-laki ya. Dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, kemudian pakai masker, hindari kerumunan. Salam kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.